Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semuanya? Semoga tetap sehat ya. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih tentang bilangan bulat. Nah, ini kita sudah masuk di sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan perkalian bilangan bulat. Nah, ini kita mau lihat lagi sifat-sifatnya. Kalau dulu kan pernah kita belajar tentang sifat penjumlahan ya. Nah, masih ingat sifat-sifat penjumlahan? Mudah-mudahan masih ingat ya, dan harus ingat karena itu nanti akan digunakan dan tidak berhenti di situ saja, akan dimanfaatkan digunakan di pembelajaran selanjutnya. Jadi materi itu selalu berlanjut ya, berlanjut, sehingga jangan karena sudah dipelajari, sudah dilewatkan, akhirnya dilupakan juga. Tidak seperti itu, tetapi akan berlanjut. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, nah tujuan kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif. Jadi memang ini fokus kita di bilangan bulat adalah bilangan negatif. Karena kalau dulu kan kita belajar tentang bilangan bulat juga, tetapi kebanyakan bilangan positif ya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat perkalian bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama, komutatif. Nah, ini kita pernah dapatkan ya. Komutatif itu apa? Ya, pertukaran. Artinya tempatnya ditukar pun hasilnya tetap sama. Asosiatif, pengelompokan. Jadi kita mau lihat yang mana duluan dikerja, namun nantinya tetap hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga adalah distributif. Nah, ini mungkin materi yang baru ya. Sebentar, silahkan diperhatikan baik-baik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah komutatif. Nah, ini sudah pernah kita dapatkan sebenarnya ya. Ini contoh, negatif 5 dikali 4 itu kan negatif 20. Sudah pernah belajarkan tentang perkalian. Ketika negatif dikali positif, hasilnya negatif. 5 dikali 4 sama dengan 20 ya. Berapakah 4 dikali negatif 5? Apakah sama dengan negatif 20? Ya, jadi posisinya ditukar ya. Negatif 5 dikali 4, apakah sama dengan 4 dikali negatif 5? Jadi posisinya ditukar. Kalau jawabannya adalah sama, maka perkalian tersebut memiliki sifat komutatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat komutatif. Sudah ditemukan hasilnya? 4 dikali negatif 5? Iya, jawabannya adalah negatif 20 ya. Jadi positif 4 dikali negatif 5, positif kali negatif kan hasilnya negatif. 4 kali 5, 20. Jadi negatif 20. Nah, dapatkah kalian menyimpulkan sifat komutatif? Kesimpulannya tadi itu ya. Pertukaran sama jawabannya. Asosiatif, sama juga waktu di penjumlahan. Contoh 7 dikali, ini yang di dalam kurung dulu dikerja. Negatif 4 dikali 3. Apakah ya, kita lihat sama dengan 7 dikali negatif 12. Nah, lihat negatif 12 hasil dari negatif 4 dikali 3. Jadi 7 yang belum dikerja itu dipindahkan. 7 dikali dipindahkan ke sebelah. Sehingga hasilnya adalah negatif 84 ya. Nah, sekarang kita lihat berapakah 7 dikali negatif 4 dikali 3. Jadi apa bedanya dengan yang di atas? Bedanya yang di atas adalah yang dikerjakan dahulu adalah negatif 4 dikali 3. Nah, kalau yang di bawah adalah 7 dikali negatif 4 dulu yang dikerjakan. Dikali 3. Kira-kira berapa hasilnya? 7 dikali negatif 4 itu sama dengan negatif 28. Kemudian dikali dengan 3. Apakah hasilnya sama dengan negatif 84? Nah, jawabannya
adalah ketika ia, maka perkalian bilangan bulat tersebut memiliki sifat asosiatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat asosiatif. Jadi silahkan dihitung, ya, silahkan dicari sendiri apakah sama. 7 dikali dalam kurung. Jadi ingat, yang dikerjakan dahulu adalah yang di dalam kurung, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk di distributif. Perhatikan contohnya. 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6. Aturannya yang pertama tadi adalah yang di dalam kurung dikerjakan dahulu, ya. Berarti yang belum dikerjakan dipindahkan ke samping. 7 dikali dipindahkan. Nah, hasil dalam kurung itu adalah 1. Negatif 5 ditambah positif 6. Negatif ditambah positif dikurangkan, ya. Dikurangkan dari angka tertinggi. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Karena 6 adalah positif, maka jawabannya positif 1. Nah, kita kali 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi itu hasilnya, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini namanya distributif terhadap perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kita keluarkan, kita pisah-pisah, ya, maksudnya. 7 kali. Nah, ini 7 kali tetap sama semua. Perhatikan baik-baik, ya. 7 kali jadi semuanya sama di samping juga, nanti 7 kali juga. 7 kali kita keluarkan. Nah, di situ negatif 5 sebenarnya. 7 dikali negatif 5 dalam kurung. Lihat aturan-aturan pengerjaannya. Dalam kurung tambah. Kenapa tambah? Karena yang di atas tadi kan tambah, ya. Negatif 5 tambah 6. Kalau di situ kurang, nah dikurang juga. Jadi di situ fleksibel, kalau tambah ya tambah, kalau kurang ya kurang, tergantung soalnya. Ditambah dalam kurung lagi, yang dikerjakan dalam pertama kali lagi, ya. 7 kali. Ingat, 7 kali ini tidak berubah. Jadi karena ini yang di luar tadi, ya, 7 kali di atas 6. Nah, sekarang kalau kita sudah pisah-pisah seperti itu, maka kita lanjutkan. Apakah 7 dikali negatif 5 ditambah 6 yang pertama tadi di atas itu sama kalau kita pisah-pisahkan seperti ini, ya, atau kita distributifkan. Distributif itu kan maksudnya kita salurkan, ya, kita alurkan ke beberapa tempat. Nah, distributor, ya, yang mengedarkan barang. Nah, ini kita pisah-pisah, ya. Negatif 5 kita pisah ke tempat yang lain, 6 kita pindah ke tempat lain, itu maksudnya, ya. Ini distributor. Oke, tadi kan hasilnya 7. Nah, kita lihat. Kalau yang menggunakan distributif tadi ini, 7 dikali negatif 5 itu sama dengan negatif 35. Kemudian tambah, ya, negatif 35 ditambah 7 kali 6 berapa? 7 kali 6 42. Berarti negatif 35 ditambah 42, karena negatif dengan positif maka dikurangkan. Berarti 42 dari kurang negatif 35 sama dengan berapa? 7, ya. Karena hasilnya positif, maka jawabannya juga adalah positif 7. Berarti sama, ya. Nah, jika ya, maka perkalian bilangan bulat tersebut bersifat distributif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat distributif. Nah, apa kesimpulan kalian? Nah, sekarang, tahukah kalian sifat distributif dapat digambarkan sebagai berikut? Nah, perhatikan, ini adalah rumusnya, ya. Distributif terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B tambah C. Jadi A ini bisa diganti dengan angka apa saja. B juga begitu, C juga begitu. Jadi ketika kita distributifkan,
maka kita pisahkan. Ya, kita pisahkan. A dikali B. Jadi B-nya kita keluarkan. Kemudian tambah. Nah, kenapa tambah? Karena di situ penjumlahan. Ditambah dalam kurung. Ingat dalam kurung ya. Berarti itu yang mau dikerjakan dahulu. A dikali C. Nah, yang kedua distributif terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurang C. Ingat ya, semuanya itu dalam kurungnya bermanfaat semua. Ya, berperan semua. Atau kalau kita distributifkan menjadi A dikali B dikurang A dikali C. Ya. Jadi itu kuncinya, itu rumusnya. Sehingga kesimpulannya adalah dalam perkalian berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi kita sudah uji sama-sama. Sekarang kita masuk di contoh. Apakah 9 dikali negatif 12 itu sama dengan negatif 12 dikali 9? Nah, kira-kira ini adalah sifat apa? Sifat komutatif. Karena kita sudah lihat tadi, perkalian bersifat komutatif berarti jawabannya sama dengan. Ya. Contoh kedua, isilah titik-titik berikut. Nah, ini asosiatif ya. Ingat, asosiatif itu berarti semua angka-angka yang ada di sebelah kiri itu harus sama dengan yang di sebelah kanan. Ingat itu ya. Jadi angka-angka yang tidak ada di sebelah kanan itu kita bisa cari di sebelah kiri. Itu saya kuncinya. Ya. Nah, karena bersifat asosiatif maka jawabannya seperti ini. Jadi harus sama semua angka yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Oke. Sekarang ini istilah titik-titik berikut. Nah, ingat tadi ya tentang distributif. Kita lihat angka yang di sebelah kiri itu kita dibantu oleh angka yang di sebelah kanan. Nah, lihat ini ada angka negatif 7. Kalau kita lihat tadi rumusnya kan, itu negatif 7 selalu di luar sini. Ya. Nah, karena di situ berarti kita sudah bisa pindahkan. Negatif 7 juga akan sama dengan di sini. Kemudian 5 kan di sini. Sekarang 10-nya di sini. Nah, gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, yang penting kita tahu penjabarannya itu sangat mudah. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. Ada 2 soal, tapi masing-masing soal ini ada 5 bagian. Ini bukan pilihan ganda ya, ini dijawab satu-satu. Apakah kalian bisa menyelesaikan ini atau tidak? Oke, silahkan dikerjakan. Terserah kalian dengan cara apa. Yang jelas hasilnya Anda temukan sendiri. Selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.